Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Wibisono dari kelas D4 Ortotek Prosesik Reguler. Di sini saya bakal ngejelasin nih tentang materi saya. Saya bakal ngejelasin tentang PPT yang hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, kelompok kami mempunyai subtema yaitu kardiak atau heart ataupun jantung. Yang pertama, ada bagian-bagian jantung. Bisa dilihat dari gambar tersebut, ada AKA atau atrium kanan, terus yang kedua ada AKI atau atrium kiri, VKA atau ventrikal kanan, PKI atau ventrikal kiri, AO atau aorta, AP atau arteri pulmonalis, PC atau vena cava, VP atau vena pulmonalis. Selanjutnya, ada siklus jantung. Yang pertama ada pembuluh darah kecil yang diawali dari atrium kanan dan diakhiri di atrium kiri. Jalurnya seperti berikut. Atrium kanan menuju katup tricuspidalis, lalu menuju ke ventrikal kanan menuju arteri pulmonalis, dari arteri pulmonalis menuju paru-paru, dan dari paru-paru menuju vena pulmonalis, dan diakhiri di atrium kiri. Selanjutnya ada pembuluh darah besar atau yang diawali dari atrium kiri dan yang diawali dari atrium kiri dan diakhiri di atrium kanan. Jalurnya sebagai berikut, yaitu dari atrium kiri menuju katup bicuspidalis, lalu menuju ventrikal kiri, lalu menuju aorta atau seluruh tubuh, menuju vena cava, dan terakhir menuju atrium kanan. Selanjutnya ada pembuluh darah besar yang melewati jantung. Yang pertama ada vena cava. Vena cava tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Yang pertama ada vena cava superior yang berfungsi untuk membawa darah kotor dari bagian atas tubuh yang membawa darah dari atas kepala sampai dada. Bagian atas yang akan dibawa ke atrium kanan. Yang kedua ada vena cava inferior yang berfungsi untuk membawa darah kotor dari bagian bawah tubuh yang membawa darah dari kaki sampai perut yang akan dibawa ke atrium kanan. Selanjutnya ada vena pulmonalis. Tidak seperti vena cava superior dan inferior, vena pulmonalis ini berfungsi untuk membawa darah bersih yang akan disalurkan dari paru-paru menuju ke atrium kiri. Selanjutnya lagi ada aorta. Aorta merupakan pembuluh darah terbesar dalam tubuh yang bertugas membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Aorta dimulai dari ventrikal kiri jantung, melengkung ke atas ke arah arkus aorta, lalu turun melalui dada dan perut sebelum bercabang menjadi pembuluh darah yang lebih kecil. Selanjutnya lagi ada truncus pulmonalis. Truncus pulmonalis adalah arteri utama yang bercabang menjadi arteri kanan dan arteri kiri. Arteri ini berfungsi untuk membawa darah yang miskin oksigen dari ventrikal kanan jantung menuju paru-paru. Selanjutnya ada perbedaan vena dan arteri. Yang pertama, kita masuk ke vena dulu. Vena kaya akan CO2, kecuali pada vena pulmonalis. Yang kedua, memiliki dinding yang tipis. Tiga, jaringan kurang elastis. Empat, mempunyai katup-katup sepanjang jalan menuju ke jantung. Lima, letaknya perifer. Enam, denyut jantung tidak terdengar. Tujuh, memiliki warna merah kehitaman ataupun kebiruan. Selanjutnya ada arteri. Yang pertama, ia berkebalikan dari vena. Yang pertama, kaya akan O2, kecuali pada arteri pulmonalis. Dua, memiliki dinding yang tebal. Tiga, jaringannya elastis. Empat, hanya terdapat pada awal permulaan keluar jantung. Lima, letaknya lebih dalam. Enam, denyut jantung terdengar. Tujuh, memiliki warna merah terang. Lalu selanjutnya, mengapa tekanan darah tinggi menyebabkan stroke? Karena tekanan darah tinggi membuat jantung bekerja lebih keras, seperti mesin yang dipaksa berlari non-stop. Karena dipaksa memompa darah dengan tekanan tinggi menerus-menerus, jantung bisa mengalami beberapa kerusakan. Penyakit jantung seringkali menjadi penyebab utama terjadinya stroke.
Keduanya ibarat pasangan berbahaya karena memiliki banyak faktor risiko yang sama. Alat OP atau ortotik prostetik untuk orang yang sakit stroke. Yang pertama ada ankle foot orthosis atau AFO. AFO adalah alat ortotik yang dipasang pada bagian pergelangan kaki maupun di kaki. AFO sangat umum digunakan pada pasien stroke yang mengalami foot drop, yaitu kondisi di mana otot-otot di bagian depan kaki tidak dapat mengangkat kaki dengan baik, menyebabkan ujung kaki terseret saat berjalan. Peran dalam penyembuhannya mencegah komplikasi dengan menjaga pergelangan kaki pada posisi yang benar. AFO mencegah kontraktur atau pemendekan otot dan sendi secara permanen yang dapat terjadi akibat kelumpuhan. Alat ini juga memberikan stabilitas yang diperlukan agar pasien bisa berlatih berjalan dengan pola yang lebih normal. Selanjutnya ada ortosis lengan dan tangan, arm and hand orthosis, atau bisa dikenal dengan wrist hand orthosis atau WHO, yang menjaga pergelangan tangan dan jari dalam posisi fungsional, atau elbow orthosis yang mendukung sendi siku. Alat-alat ini dapat bersifat statis atau tidak bergerak, ataupun bersifat dinamis yang memungkinkan untuk adanya gerakan. Peran dalam penyembuhannya mencegah kekakuan atau spatistas. Banyak pasien stroke mengalami spatistas, yaitu peningkatan tonus otot yang tidak terkontrol, yang menyebabkan tangan mengepal atau siku menekuk secara permanen. Ortosis ini membantu menegangkan otot secara pasif dan mencegah kontraktur yang menyakitkan. Selanjutnya ada knee ankle foot orthosis atau KAFO. KAFO adalah alat ortotik yang lebih besar dan kompleks yang mencakup lutut, pergelangan kaki, dan kaki. Alat ini bisa digunakan untuk pasien yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan yang lebih parah pada seluruh tukai. KAFO sering memiliki engsel pada lutut yang dapat dikunci atau dilepaskan. Peran dalam penyembuhan yang pertama ada stabilitas penuh. Alat ini memberikan dukungan menyeluruh pada seluruh tungkai, mencegah lutut tertekuk atau terkunci secara tidak terkontrol. Saat berdiri atau berjalan, ini adalah alat yang fundamental untuk memungkinkan pasien dengan kelumpuhan berat untuk berdiri tegak. Dengan KAFO, pasien yang tidak mampu menopang berat badannya sendiri dapat memulai terapi berjalan, sebuah langkah penting dalam memulihkan pola gerakan. Mungkin sekian dari presentasi dari saya pribadi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.